Selamat siang anak-anak. Hari ini pembelajaran PKN kita membahas tentang keberagaman suku, agama, ras, antar golongan atau disingkat dengan SARA dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan di sini kita akan memahami arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Mengapa sangat penting untuk memahami keberagaman masyarakat Indonesia? Hal tersebut dikarenakan kondisi kewilayahan negara kita sebagai negara kepulauan itu sangat beragam. Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri. Nah, karena kondisi kewilayahan kita yang berupa kepulauan yang sangat banyak, maka kita harus memahami keberagaman di Indonesia supaya tidak terjadi yang namanya disintegrasi atau perpecahan. Selain karena faktor wilayah, yang kedua, yaitu aspek sosial budaya yang begitu beragam, bisa memicu terjadinya konflik apabila keberagaman tersebut tidak dapat dipahami dengan baik. Jadi kenyataan terjadinya konflik yang pernah terjadi itu menjadikan perhatian bagi semua komponen bangsa agar dapat tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Perlu disadari bahwa tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa terjerumus ke arah perpecahan. Kesadaran kita perlu ditunjukkan dengan mengusahakan dan mempertahankan kesatuan NKRI. Kita bisa memaknainya atau memahaminya dengan menjadikan keberagaman tersebut bukan merupakan unsur perpecahan, namun yang menciptakan kesatuan. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, meskipun keberagaman itu bisa memicu konflik, tapi apabila kita memahami keberagaman tersebut dan memaknainya, justru dari keberagaman itu bisa menjadi unsur pemersatu yang dapat memperkaya satu sama lain di dalam bangsa kita. Saat ini kita akan membahas memaknai dengan cara menghormati suku bangsa di Indonesia. Perbedaan suku bangsa dan ras antar manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan internasional atau dunia. Nah, ini merupakan contoh gambar dari keberagaman suku yang ada di Indonesia. Sangat amat banyak sekali, bahkan mungkin yang ada di gambar ini itu tidak bisa mewakili semuanya. Ini hanyalah contoh dari keberagaman suku yang ada di negara kita Indonesia. Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keberagaman suku bangsa, dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika anak-anak menghormati keberagaman suku bangsa, itu bisa terlihat dari sikap anak sehari-hari. Sikap yang seperti apa sih? Di antaranya yang pertama, kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga. Jadi dalam kita bermasyarakat itu dalam anak-anak bertetangga itu ada sebuah kerukunan seperti halnya keluarga. Nah, itu berarti sudah tercipta sikap menghormati antar keragaman suku bangsa di dalam masyarakat kita meskipun sukunya berbeda. Kemudian yang kedua, antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ketika ada permasalahan di dalam masyarakat, berusaha untuk saling menolong satu sama lain dan tidak memandang. Kemudian ketika ada salah satu masyarakat yang kesusahan atau tetangga kita sedang sulit, tetangga anak-anak sedang sulit, kemudian ditolong tanpa memandang sukunya apa, itu juga mencerminkan sikap menghormati.
Kemudian yang ketiga yaitu dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan melalui musyawarah, melalui bahasa Jawanya tuh rembukan secara kekeluargaan, musyawarah secara kekeluargaan, dan tidak diselesaikan dengan hal-hal yang tidak sepatutnya, misal kekerasan, nggak seperti itu, atau mungkin dengan hal-hal yang lain, tapi diusahakan diselesaikan dengan musyawarah. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini sangat penting. Jadi, dalam menyelesaikan masalah apapun, ketika bermusyawarah tadi atau ketika dalam masalah lain, itu harus diutamakan kepentingan bersama. Jadi bukan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan keluarga, bukan kepentingan antar suku, tapi kepentingan bersama yang terbaik bagi masyarakat tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai menghormati budaya di Indonesia. Untuk pertemuan saat ini cukup sampai di menghormati suku terlebih dahulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.